Muslimin rahimakumullah. Salah satu dari setting history yang terkait erat dengan ibadah haji adalah dimulai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim untuk meninggalkan keluarganya di satu padang tandus, yaitu dekat Ka'bah. Ini adalah satu perjuangan yang berat, dan ini adalah juga awal dari proses pelajaran kurban. Karena Ibrahim, walaupun jauh sebelum itu nanti, pada periode Nabi Adam ada juga pengorbanan besar yang dimulai dengan perintah kepada anak beliau yang kembar itu. Tapi dalam proses napatilas haji, perintah kurban itu dimulai dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada yang luput dari ingatan kita bahwa sesungguhnya pengorbanan Ibrahim yang pertama itu adalah ketika dia meninggalkan keluarganya di padang tandus yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi pengorbanan Ibrahim itu bukan dimulai dengan pemotongan Ismail lalu kemudian diganti dengan seekor kibas, tapi dimulai dengan perintah ketika beliau mentaati dan mematuhi perintah Allah untuk meninggalkan keluarganya, sebagian dari keluarganya di padang tandus yang tidak ada tanda kehidupan. Kemudian sejarah ini diabadikan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Ibrahim ayat 37. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ibrahim adalah sosok manusia, nabi dan rasul, yang satu-satunya nabi dan rasul yang diabadikan oleh Allah untuk mendampingi Rasulullah dalam kalimat-kalimat yang kita ucapkan dalam salat. Dalam salawat kita ketika kita bertasyahud, di situ disandingkan Ibrahim dengan Nabi Allah Muhammad SAW. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya. Ini menunjukkan martabat Ibrahim luar biasa. Dan martabat yang menonjol dari keutamaan Ibrahim itu adalah kemurniannya menjaga tauhid. Dan tauhid ini adalah simbol dari keimanan seseorang. Ketika tauhid ini murni, maka insya Allah semua perjalanan hidupnya akan murni. Tapi ketika tauhid itu dikotori oleh sedikit saja nuktah kesyirikan, maka perjalanan hidup selanjutnya akan berpengaruh dalam tindakan, perilaku, sikap, bahkan ucapan. Mari kita lihat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibrahim sebagai seorang hamba yang oleh Allah dikaruniai keturunan sedikit agak lambat. Sampai-sampai dia harus beristri dua. Karena istri pertama Siti Sarah belum dikaruniai anak. Siti Hajar adalah salah satu dari pembantu khadimah dari Siti Sarah alaihissalam. Dan Siti Hajar itu adalah pilihan langsung dari istrinya Siti Sarah. Ketika beristri Siti Hajar itulah Allah karuniakan kepada beliau seorang anak yang kemudian kelak menjadi seorang rasul juga, Ismail alaihissalam. Ketika Allah karuniakan anak yang baru kecil dan baru saja suasana penuh gembira, penuh bahagia, Allah kemudian menguji ketauhidan Ibrahim untuk meninggalkan keluarganya di padang tandus yang tidak ada, jangankan manusia, tanda-tanda kehidupan pun tidak ada di sana. Allah abadikan peristiwa ini dengan firman-Nya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram. Ketika mendapat perintah itu dari Allah,
Ibrahim laksanakan, patuhi, taati tanpa reserve. Dan dia kemudian berucap dalam ucapannya yang kemudian diabadikan dari Al-Quran dengan ucapan yang terkenal dalam surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, wahai Zat yang Maha Agung, aku tinggalkan sebahagian dari keluargaku, min dzurriyyati. Artinya ketika menyebut kata-kata min dzurriyyati tidak semua keluarganya. Karena yang ditinggalkan cuma Hajar dan anaknya Ismail, tidak Siti Sarah. Ya Allah, yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, aku tinggalkan sebagian dari keluargaku di tempat yang tandus, di satu lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Di dekat Baitikal Muharram, rumahmu yang bersih, yang suci. Itulah cikal bakal Ka'bah. Aku taati perintahmu ya Allah. Tapi ya Allah, berikan kesempatan kepadaku untuk bermohon kepadamu. Walaupun aku begitu taat dan patuh kepadamu, aku yakin bahwa sekalipun tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini, jangankan manusia, air tidak ada di situ, tumbuh-tumbuhan tidak hidup, sementara air seperti yang dikatakan oleh Al-Quran dalam firman Allah yang lain adalah waja'alna minal ma' kulla hayyin, dan kami jadikan dari air segala yang hidup. Ibrahim sebagai seorang hamba Allah yang taat sadar benar bahwa sumber kehidupan yang diciptakan Allah, air, tidak ada di situ. Bagaimana mungkin terjamin keselamatan, keberlangsungan hidup keluarganya? Tapi beliau punya keyakinan besar. Yang memerintahkan itu adalah Zat yang punya kehidupan, Zat yang menciptakan air. Maka tidak mungkin Zat yang menciptakan air sebagai sumber kehidupan itu akan melecehkan dan meremehkan hambanya yang taat. Oleh karena itu butuh diminta. Jadi Allah itu butuh diminta oleh kita sebagai wujud dari ketaatan dan kepatuhan. Minta kepada Allah bukan tanda kelemahan, tapi tanda kasih sayang, tanda cinta, tanda kepatuhan kepada Allah. Ibrahim minta kepada Allah. Apa doanya? Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ada 3 permintaan Ibrahim yang diabadikan Quran dalam ayat ini. Yang kemudian permintaan itu tampak terkabul secara benar, secara utuh baru pada akhir-akhir. Setelah kondisi Mekah sudah begitu luas, begitu terbuka. Tapi yang pertama yang menarik adalah permintaan beliau agar keluarga yang ditinggalkan itu menjadi hamba-hamba Allah yang patuh dan taat kepada Allah, yang disimbolkan dengan menegakkan dan mendirikan salat. Beliau tidak minta agar anaknya, keluarganya diberi makan, diberi minum, diberi rizki, padahal dia tahu bahwa di situ tidak ada sumber kehidupan. Mestinya logika kita akan mengatakan, kalau di situ tidak ada kehidupan, tentu yang diminta adalah makan dulu, yang diminta adalah minum dulu sebagai sarana keberlangsungan hidup. Tapi Ibrahim tidak. Dia mendudukkan salat sebagai permintaan pertama. Rabbana liyuqimus shalah. Ini adalah simbol dari kepatuhan, simbol dari ketaatan. Oleh karena itu para ulama ada yang mengatakan bahwa kalau kamu ingin melihat kesuksesan hidup kamu, keberhasilan hidup kamu, maka lihat kesuksesan salat kamu. Kalau masih ada permohonan yang belum terkabul dari Allah yang kita minta, coba lihat apakah salat kita sudah benar atau belum. Karena ketika salat itu sudah benar dan betul, maka jaminan Allah pasti datang tentang kehidupan yang bahagia itu.
pertama yang diminta Ibrahim kepada Allah adalah Rabbana liqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah keluargaku yang aku tinggalkan di lembah yang tandus ini menjadi keluarga yang taat kepadamu dengan menegakkan salat. Mendirikan salat, bukan mengamalkan salat, bukan mengerjakan salat yang diminta, tapi menegakkan, mendirikan. Ini jelas. Kalau kita sebatas menjalankan, belum tentu sepenuhnya itu terpenuhi tegaknya. Tapi kalau dengan kalimat aqimus shalah, qama dari kata bahasa berdiri, maka berarti di situ dia menghunjamkan kakinya di tanah, lurus ke atas, dan di situ dia mulai niatnya untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa beliau adalah setelah minta kepada Allah agar keluarganya ditinggalkan menjadi hamba yang patuh kepada Allah dengan mentaati perintahnya, dengan mendirikan salat, menegakkan salat. Maka yang kedua adalah Rabbana faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan keluargaku yang kutinggalkan ini adalah orang-orang yang dikelilingi oleh manusia-manusia yang menyayangi dan mencintainya. Mari kita lihat struktur dari doa ini, permohonan ini. Beliau tidak minta agar keturunannya dicintai oleh manusia, karena memang manusia ketika itu tidak ada yang hidup di situ. Dia minta kepada Allah agar keluarganya melaksanakan ketaatan dan kepatuhan. Lalu kemudian kedua, baru minta agar mereka dikelilingi oleh manusia-manusia yang cinta dan sayang kepada mereka. Ternyata bahwa cikal bakal dari kesayangan dan kecintaan manusia kepada keluarga Ibrahim adalah bermula dari ketika Allah mentakdirkan dari tumit Ismail kecil keluar air, kemudian berdatangan manusia meminta air dan menjadikan keluarga Ibrahim sebagai simbol wahdatus sufuf, dan kemudian disitulah dijamin oleh Allah rizki untuk mereka. Maka doa berikutnya adalah warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikan kepada mereka rizki berupa buah-buahan agar mereka menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Peristiwa yang singkat ini memberikan inspirasi kepada kita tentunya. Pertama, bahwa sebelum Nabi Ibrahim mentaati perintah Allah dengan meninggalkan keluarganya di sana, di tempat yang tandus, lalu berdoa tentang 3 hal, yaitu menegakkan salat, dicintai dan disayangi oleh manusia, lalu kemudian mengalir kepada mereka rezeki. Tapi sesuatu yang sangat mendasar adalah kesiapan Ibrahim untuk mengorbankan semua yang dia miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengorbankan kecintaan, kasih sayang seorang bapak kepada anak dan kepada istri. Mengorbankan perasaannya dan mengorbankan kesombongannya untuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kemudian belakangan di dalam salah satu dari perintah di dalam bulan Zulhijjah itu ada kurban, maka disebut dengan Idul Kurban, Idul Adha. Maka sesungguhnya prinsip yang mendasar dari Idul Kurban itu adalah, Idul Adha itu adalah pengorbanan. Termasuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu adalah berkorban. Berkorban sebagai wujud dari kepatuhan kepada Allah SWT. Bagaimana mereka berkorban perasaan ketika harus tawaf dengan ribuan manusia. Bagaimana dia harus berkorban perasaan ketika dia harus sa'i. Bagaimana dia harus berkorban perasaan ketika dia harus mabit, lalu kemudian berangkat ke Arafah. Lalu kemudian untuk jemaah kita tentunya secara khusus tempatnya kadang-kadang terlalu jauh. Kecuali mungkin jemaah-jemaah yang mengikuti haji plus dengan fasilitasnya. Tapi kalau haji-haji, hujjat yang biasa, paling tidak 5 kiloan jaraknya dari Ka'bah. Apakah itu bukan sebuah perjuangan?
Sementara jauh-jauh hari mereka sudah mengumpulkan sedikit demi sedikit harta untuk itu. Bahkan tidak sedikit yang menunggu panjang lama antrian untuk kita, untuk jemaah haji kita. Semuanya adalah dilingkupi oleh pengorbanan-pengorbanan. Pengorbanan kalau tidak dibangun di atas dasar keikhlasan semata-mata karena Allah untuk beribadah kepada Allah, rasanya tidak ada yang bisa terlaksana. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita-kita yang tinggal di sini yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji, baik yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji karena sudah melaksanakan haji atau belum sempat melaksanakan ibadah haji, kita mampu mengimbangi ibadah haji itu dengan berkorban. Menyisihkan sebagian dari harta kita. Walaupun mungkin tidak seekor kambing, tidak seekor sapi, tapi paling tidak menyisihkan sebahagian dari sedikit harta kita untuk kita luangkan kepada kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin.